Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Para jemaah sholat pada zuhur yang dirahmati Allah, seperti biasanya kita mengadakan tausiah yang hari ini telah berhadir Ustaz Zulfahmi Al-Fitri. Kepada Ustaz langsung saja kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap detik-detik kehidupan kita diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah mewajibkan kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya karena dari awal penciptaan kita makhluk itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari awal kita dilahirkan oleh ibunda kita, itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan segala yang telah kita miliki sekarang, bukan karena hasil usaha kita. Dulu kita dilahirkan dalam keadaan tidak ada apa-apa, fakir miskin, diberi baju oleh orang tua kita, diberi harta oleh orang tua kita. Namun ketika kita sudah besar, sudah dewasa, sudah memiliki harta sendiri, kita lupa akan hal-hal yang seperti ini. Seolah-olah semua yang telah kita peroleh, yang telah kita capai, itu hasil jerih payah daripada usaha kita. Tidak. Akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan semua yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah fi masyiatillah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wal khairu wasyarru fi masyiatillah. Kebaikan dan kejahatan yang terjadi dalam kehidupan kita adalah pemberian Allah. Maka oleh karena demikian, lihatlah segala sesuatu dengan tidak tertutup mata bahawa di sana ada Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil jerih payah kita. Selawat dan salam senantiasa kita perbanyak kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita melihat seluruh kehidupan baginda Rasulullah, seluruh waktu yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perjuangan untuk kita umat manusia yang hidup di akhir zaman, umatnya, supaya kita diberi kemerdekaan oleh Allah daripada nerakanya Allah. Inilah perjuangan baginda Rasulullah. Bahkan dalam riwayat disebutkan nanti di yaumil qiyamah, ketika Rasulullah pertama sekali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau bertanya kepada Jibril, hari apa ini Jibril? Jibril berkata kiamat. Langsung setelah itu yang Rasulullah ingat adalah kita sebagai umat, bukan Fatimah, bukan Khadijah, bukan Hasan Husain, tapi yang diingat oleh baginda Rasulullah adalah kita sebagai umat. Oleh karena demikian, perbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ingin hati ini tersambung dengan baginda Rasul, maka banyak-banyaklah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ingin detik-detik kehidupan kita itu penuh dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlepas daripada kesesatan, maka perbanyaklah kita selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Juga kita berselawat kepada keluarganya Rasul, para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di mana perjuangan-perjuangan mereka telah kita nikmati di zaman sekarang. Bantuan mereka kepada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai agama ini kepada kita yang hidup 14-15 abad silam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang sangat mulia ini, di hari-hari mulia ini dalam bulan Ramadan, di mana seluruh detik-detik dalam bulan Ramadan ini adalah penuh dengan keberkahan, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Detik-detik nafas yang kita keluarkan, nafas yang kita tarik dalam bulan Ramadan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang sangat mulia ini, izinkan kami untuk menyampaikan mungkin tausiah ataupun mau'izah hasanah ataupun sedikit ilmu yang ini barangkali sudah sering didengar ataupun mungkin belum, namun mudah-mudahan bermanfaat untuk kami pribadi dan juga untuk kita semua, yang insya-Allah akan kami sampaikan sebentar lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang kami angkat pada hari ini adalah menata hati untuk mencapai substansi puasa yang sejati. Bagaimana puasa itu bisa kita dapat nilainya, dapat ruhnya dan sebagainya, maka harus diawali daripada hati. Kenapa demikian? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada kalam yang paling agung dan yang paling hak untuk kita dengar adalah kalam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ala wa inna fi jasadil mudghah, adakah tidak di dalam jasad seseorang itu adalah segumpal darah, fa in saluhat saluhal jasadu kulluh, apabila baiklah segumpal darah ini maka baiklah seluruh anggota badannya seluruhnya. Wa in fasadat fasadal jasadu kulluh, apabila rusaklah segumpal darah ini maka rusaklah seluruh anggota badannya. Ala wahiyal qalbu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah tidak segumpal darah itu adalah qalbu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kami kaitkan qalbu dengan puasa? Karena ruh setiap amalan itu adalah di dalam qalbu. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amalan-amalan kebaikan kita itu sesuai dengan niat. Untuk ilmu syariat dalam berpuasa mungkin sudah sering disampaikan oleh guru-guru kita. Bahkan di dalam pengajian-pengajian kita sudah sering mendengarnya, di mana ilmu-ilmu syariat tentang berpuasa itu ada imsak, menahan diri daripada yang membatalkan puasa, mulai daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Yang paling menonjol dalam kehidupan berpuasa kita itu adalah menahan diri daripada lapar dan dahaga. Okey, memang inilah mungkin yang sangat nampak di dalam ibadah bulan Ramadan kita. Kenapa? Karena waktu untuk makan siang bergeser. Waktu untuk makan siang bergeser mungkin. Ada orang yang di luar bulan Ramadan dia makan 3 kali sehari makan nasi. Di dalam Ramadan pun demikian. Setelah berbuka, setelah tarawih, saat sahur. Bahkan mungkin setelah tarawih banyak lagi menu-menu yang dia santap dan lain sebagainya. Ini sebahagian orang. Ada sebahagian orang yang lain karena punya program diet dalam bulan Ramadan maka menyedikitkan makannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu dalam syariat berpuasa itu mungkin walaupun kita tidak terlalu mempelajarinya lebih dalam, tapi alhamdulillah puasa kita sudah di tingkat awam, yang mana memang kita sudah mengimsakkan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa, menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Namun jauh daripada itu, ternyata puasa kita kalau kita cuma di tingkat awam saja, puasa itu tak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dapatkan, kata baginda Rasulullah, adalah walju wal atash, lapar dan dahaga saja. Oleh kerana demikian, perlu mengulang kaji kembali apa seharusnya ataupun apa substansi daripada puasa itu sendiri, apa ruhnya. Dan semua amalan ibadat ruhnya itu tak lari daripada kalbu.
Oleh kerana demikian, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hati kita yang merupakan raja yang mengatur seluruh jawarih kita supaya tidak bermaksiat kepada Allah itu rusak, maka tak bermakna puasa kita. Ketika kita jalan nanti sore pulang dari kantor, luar biasa berjejer makanan menu untuk berbuka puasa. Bahkan yang menjualnya dan yang membelinya itu dapat menyilaukan mata, dapat membuat mata ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramai tak anak gadis wateka sore nyan menjelang berbuka ka berjejer makanan-makanan dijual oleh anak-anak gadis, yang membeli anak muda, anak gadis dan lain sebagainya. Kita yang tua-tua jadi bermaksiat mata di sana. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, ini kenapa? Dikarenakan hati tidak terjaga, maka mata tak terjaga. Watai tak kalen konsep siga, tapi tak kalen. Ana mengklep mata tu. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mungkin dengan syahwat hawa kita. Syahwat keinginan kita untuk mengumpulkan menu berbuka dengan sebanyak-banyaknya. Yang kita makan satu, beli risol 15 biji, yang kita makan cuma satu. Dan lain sebagainya menu-menu yang kita sediakan untuk berbuka. Oleh kerana demikian, maka perlu kita tata hati kita kembali apa seharusnya yang harus kita miliki di dalam bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kata Imam Hasan Al-Basri yang merupakan murid daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, hati itu akan kotor, hati kita itu akan rusak. Yang pertama disebabkan kita berbuat maksiat karena mengharapkan bisa bertobat nanti setelah kemaksiatan itu. Ketika ada perasaan dalam diri kita, alah kita berbuat dulu maksiat sekarang masih muda dan sebagainya, nanti ketika tua kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sempat tua, kalau tak sempat tua bagaimana? Detik itu bermaksiat, detik itu dipanggil Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita bertanggungjawabkan? Ini hal yang pertama yang dapat merusak hati kita. Ketika kita mungkin dalam berpuasa ini sudah tahan lapar dan dahaga, namun mata kita tidak jaga melihat kepada yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mungkin dulu pernah kami singgung, melihat kepada hal-hal yang haram, termasuk dalam syariat kita itu melihat wanita yang bukan mahram kita itu haram. Pendapat yang kuat, wanita di luar Ramadan, di luar salat itu seluruh tubuhnya aurat. Perempuan di luar salat seluruh tubuhnya aurat. Bermakna kalau nampak muka saja dilihat oleh lelaki yang ajnabi yang bukan mahramnya, jadi maksiat. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita, sehingga mata tak terpelihara. Hati ketika melihat kepada yang indah-indah cenderung kepada hal tersebut, suka. Sehingga pandangan kita tertuju selalu kepada hal itu, hanam kedep dan sebagainya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini perlu kita tata kembali. Jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sedetik pun, sekejap pun dalam kehidupan kita. Walaupun Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan kepada kita bahawa rahmat Allah itu seluas langit dan bumi, kemaafan Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa akan ada sebelum nyawa kita itu gargara, sebelum nyawa kita itu sampai kepada makhraj ghin, kerongkongan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menata hati itu perlu ini dijaga. Jangan pernah menjerumuskan diri dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Maka pergunakan mata untuk melihat kalam Allah. HP jangan saja dibuka WA, tapi dibuka aplikasi Al-Quran. Jangan sampai nanti HP yang sudah bergonta-ganti kita pakai itu ditanya oleh Allah, HP yang pertama kamu pakai untuk apa? HP yang kedua untuk apa? Semuanya maksiat di dalamnya. Bagaimana kita bertanggungjawabkan? Itu baru HP kita. Maka HP ini perlu kita buka Al-Quran, kita baca Al-Quran di dalamnya. Namun dengan catatan ketika kita buka HP yang aplikasi Al-Quran harus dalam keadaan suci, karena itu sudah dianggap mushaf. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang dapat merusak tatanan hati kita itu, kata Imam Hasan Al-Basri, adalah wa ya'lamunal ilma wa la ya'malun. Kita tahu ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala melalui majlis-majlis ilmu. Sudah diajarkan oleh guru-guru kita.
Sering kita duduk mendengarkan majlis-majlis ilmu, namun ilmu yang sudah ada belum pernah kita amalkan. Ini menjadi petaka bagi hati kita, akan mengakibatkan hati itu rusak, akan busuk, penyakit-penyakit hati akan muncul. Oleh karena demikian, ilmu yang sudah ada, cahaya Allah, cahaya ilmu yang telah Allah berikan, diamalkan. Dikarenakan dengan adanya amalan, itulah buah daripada ilmu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dalam berpuasa supaya kita naik tingkat kepada khawas, jaga jawarih, jaga hati, jangan bersuudzon kepada sesama saudara kita. Jaga lidah, jangan sampai berghibah kerana itu dapat merusak pahala puasa kita. Jaga mata, jangan sampai melihat hal-hal yang haram yang seperti yang telah kami ceritakan tadi. Jaga telinga, jangan sampai mendengar ghibah-ghibah orang. Jangan sampai mendengar hal-hal yang tidak diridai di dalam agama kita. Ini yang perlu kita jaga, dan itu diawali oleh raja di dalam tubuh kita, yakni hati. Ketika kita menata hati dengan baik, hati kita bersihkan, gleh hati meyo bahasa katanya, maka ketika itulah jawarih-jawarih ini akan tunduk patuh kepada komando daripada hati, yang semua jawarih anggota badan kita itu akan ikut beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita langkahkan ke tempat-tempat ibadat, bahkan ada riwayat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, langkah kaki kita di bulan Ramadan menuju majlis ta'lim itu, satu langkah kaki dihitung ibadatus sanah, dihitung ibadat setahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu langkah yang kita langkahkan untuk menuju majlis ilmunya Allah, ketika kita menuju musalla kita ini untuk salat zuhur berjamaah, yang setelahnya ada majlis ilmu yang seperti ini, maka satu langkah kita itu bernilai ibadah setahun, yang di mana malamnya kita qiyamul lail, di siangnya berpuasa. Seperti itu dianggap pahala satu langkah kaki orang menuju majlis ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Oleh karena demikian, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ilmu yang sudah ada kita amalkan. Hanjut pegahaba kim-kim ngempur mogok bet takim li. Ya, bet li takim. Karena itu merusak tatanan hati kita. Bahkan puasa itu tidak kita dapatkan ruhnya. Yang kita dapatkan dalam berpuasa kita cuman lapar dan dahaga saja. Wa idza amalu la yakhlisun. Apabila kata Imam Hasan Al-Basri, yang ketiga, apabila beramal tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Mungkin sebahagian yang duduk dalam majlis ilmu ini ikhlas karena Allah. Mungkin sebahagian yang lain karena tidak enak, ini program daripada kantor, tidak enak dengan atasan dan sebagainya. Yang ada perasaan-perasaan seperti ini, ubah. Yang ada perasaan-perasaan seperti ini, diubah dari sekarang. Karena ini amalan, ibadat teragung kita bukan salat. Justru inilah ibadat teragung kita. Duduk mendengarkan ilmu-ilmu agama, belajar ilmu agama, ini ibadat teragung, melebihi daripada salat itu sendiri. Oleh kerana demikian, jangan merasa terpaksa walaupun kita perlu dipaksa. Kalau kita tidak pernah dipaksa, maka kita tidak akan menuju kebaikan-kebaikan. Manyakkan kepaksa untuk ya'bud, mancit lampu mandum tu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana demikian, kita yang sudah dewasa, yang sudah berumah tangga, bahkan sudah punya anak, bahkan mungkin yang sudah punya cucu di sini, mari menata hati kembali. Beribadahlah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Ketika bersedekah di dalam bulan Ramadan, bersedekahlah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di masjid musalla dimanapun kita melihat di dalam bulan Ramadan, meningkat tabungan amal masjid, meningkat tabungan amal musalla dan sebagainya. Ini bermakna jiwa kita sudah tertuju untuk beramal yang lebih. Namun mungkin keikhlasan yang perlu kita tata kembali. Begitu juga dengan berpuasa di siang Ramadan ini, perlu keikhlasan yang kuat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena rutinitas tahunan dalam setahun sebulan kita berpuasa penuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun. Kata Imam Hasan Al-Basri, yang dapat merusak tatanan hati kita sehingga nilai ibadah itu tak bermakna, kita makan rezeki Allah Subhanahu wa taala namun kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah ajarkan kepada kita doa untuk bersyukur.
Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami ya Allah untuk bersyukur kepadamu, memperbaiki kualitas ibadah kami ya Allah. Ini doa yang diajarkan baginda Rasulullah, bahkan Rasul hampir tidak pernah melupakan doa ini selepas salat, selesai salat. Yang maknanya untuk bersyukur itu susah. Kita untuk berterima kasih kepada sesama manusia saja kita susah. Ketika kita diberi gaji oleh atasan kita, pernah kita berterima kasih? Terima kasih. Hai, kai kirim jualan rekening dan sebagainya, tapi tidak bisa kita berterima kasih dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang telah kita makan itu adalah semuanya pemberian Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kerja keras kita. Bukan. Kerja keras kita itu tidak bermakna di sisi Allah, bahkan dalam akidah kita tidak berasar, tidak memberi bekas sedikit pun, karena seluruh perbuatan-perbuatan yang terjadi pada makhluk itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nahnu khalaqnakum wa ma ta'malun. Kami yang menjadikan kalian, kata Allah, dan kamilah yang menjadikan seluruh amalan-amalan kalian. Bahkan dari awal penciptaan makhluk ini saja itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menganggap diri kita lah yang berbuat dan lain sebagainya. Oleh kerana demikian, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ketika kita sudah memandang kepada Allah Subhanahu wa taala, memandang semua ini adalah pemberian Allah, rezeki yang kita makan adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur itu adalah bertambah-tambah ibadat kita, bertambah-tambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata Imam Hasan Al-Basri, yang dapat merusak tatanan hati kita sehingga nilai ibadat itu tak bermakna adalah wa ma yardawna biqasamatillah. Tidak rida dengan apa yang telah Allah berikan kepada dia. Gaji kita sudah ditetapkan, tidak rida kita, ingin lebih daripada itu. Bahkan mungkin ketika ada bonus-bonus kita tidak dapat, kita mengeluh luar biasa. Kita lihat dalam masyarakat, ketika dibantu oleh negara berupa PKH BLT, yang kaya-kaya pun mendaftarkan dirinya. Bahkan ada di antara yang berkecukupan kita anggap karena dia bergaji tiap bulan, ketika dia itu dihapus namanya dari BLT PKH, marah luar biasa. Ini petanda apa? Tidak rida terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada hal yang seperti ini pada diri kita, maka otomatis hati menjadi rusak, suudzan bersarang bertenteng di dada kita, sehingga nur sadumbari kalbu itu yang seharusnya menjadi komando untuk anggota badan kita beribadat kepada Allah, karena dia sudah rusak sehingga anggota-anggota badan kita pun terjerumus dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Oleh karena demikian, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tata hati kita kembali bagaimana puasa yang seharusnya. Yang terakhir kata Imam Hasan Al-Basri, yang dapat merusak tatanan hati kita sehingga nilai ibadat itu tidak ada apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa yadfanuna mautahum wa la ya'tabirun. Kita mengunjungi ataupun berziarah, bahkan mengantar jenazah ke kuburan. Kita lihat bagaimana pemakaman-pemakaman, namun kita tidak mengambil ibrah daripada hal tersebut. Bagaimana kalau seandainya yang diturunkan dalam kuburan itu adalah kita? Bagaimana nanti ketika kita sudah berada di dalamnya yang gelap gulita, tidak ada sahabat kawan, datang mungkar nakir bertanya, tidak bisa kita jawab dan sebagainya. Walaupun soal dan pertanyaan sudah dikhabarkan Rasulullah, man rabbuka wa man nabiyuka, sudah diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jawabannya pun sudah dibocorkan oleh Rasul. Allahu rabbi wa Muhammadun nabi. Jawaban dan pertanyaan sudah dibocorkan ketika kita hidup di dunia. Namun lidah ini akan keluh seandainya lidah ini senantiasa berghibah, seandainya lidah ini tidak dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di alam barzakh. Oleh karena demikian, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan menata hati, ketika kita tahu hal-hal yang dapat merusak hati ini, kita bisa menata kembali, kita bisa memperbaiki hati kita. Dalam artian, ketika kita menghadiri kematian-kematian itu, tengoklah bagaimana orang yang mati sudah kaku, beku dan sebagainya. Apa yang dia bisa perbuat? Seandainya dia ingin dipukul oleh malaikat, larikah dia? Tidak bisa.
Oleh kerana demikian, hal-hal yang seperti ini perlu kita fikir. Kerana tafakkur sa'ah ibadatu sanah. Kata dalam riwayat disebutkan, berfikir sesaat itu dinilai ibadat sanah, ibadat setahun. Oleh kerana demikian, berfikirlah kita. Kita sudah diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat bagus. Bahkan bentuk kita dicipta oleh Allah Taala fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sangat ideal. Oleh kerana demikian, bentuk bagus jangan sampai di dalam rusak. Baik lagi boh si malakama punya ken urang Aceh. Deh di luar lagi boh apel, di dalam ulat. Jangan seperti itu. Oleh kerana demikian, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa akan bernilai ketika kita menghindari kemaksiatan di dalam hari-hari Ramadan ini. Puasa itu akan bernilai seandainya dalam ibadah puasa kita itu kita terapkan ilmu-ilmu berpuasa, sehingga kita bisa menghindar daripada hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri. Kita bisa hindarkan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk mungkin ketika kita cebok, ketika kita cebok ataupun orang ambion dan sebagainya. Ketika kita cebok, kalau di dalam luar bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan itu ketika kita cebok disuruh bersihkan. Bahkan ada ulama-ulama berpendapat gelang dubur itu harus betul-betul bersih. Kerutan-kerutannya itu harus betul-betul bersih, sehingga ada sebagian ulama mengatakan harus dikerok sedikit, dimasukkan jari jemari. Tapi dalam bulan Ramadan tidak boleh hal yang seperti ini, karena dapat membatalkan puasa itu sendiri. Oleh kerana demikian, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kepada ilmu. Perlu kita kepada ilmu. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, seseorang itu akan terhindar, akan terhalang daripada kesalehan-kesalehan kalau dia itu merasa cukup dengan ilmu yang sudah dia dapat daripada kecilnya. Ilmu kita ini tidak seberapa. Oleh kerana demikian, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari berpuasa sesuai dengan ilmu yang telah kita pelajari, menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa, daripada hal-hal yang membatalkan pahala puasa, jangan berghibah, jangan melihat hal-hal yang haram dan lain sebagainya. Dan ketika itu insya-Allah maka puasa kita akan naik tingkat kepada puasa khawas. Inilah yang patut kita cari di dalam bulan Ramadan, walaupun kita sambil bekerja. Dan pekerjaan kita di dalam bulan Ramadan ini itu jauh beda dengan pekerjaan kita di luar Ramadan. Bekerja biasa, pekerjaan biasa. Seperti bapa-bapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengurusi penerangan di seluruh Aceh. Di luar Ramadan pun demikian, namun nilai ibadahnya itu berbeza. Di dalam Ramadan berkali-kali lipat ganda dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini menjadi sedekah bapak-bapak untuk seluruh masyarakat Aceh. Oleh kerana demikian, ma'asyiral muslimin, majlis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari tata hati kita kembali. Pegang dada kita. Bagaimana di dalamnya hati ini sudah baik atau tidak? Terpaut tidak kepada agama, tunduk patuh tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Condong hati kita tidak untuk beribadah banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melaksanakan tarawih tapi melihat siapa imam. Kalau imam cepat, kita pergi. Kalau cepat selesai, pergi. Kalau tidak cepat selesai, tidak pergi. Kalau cepat selesai bahkan sampai 20 rakaat. Kalau lambat, 8 cukup. Jangan sampai seperti itu perasaan-perasaan yang muncul dalam jiwa kita. Jadi beramallah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, ridalah terhadap segala pemberian Allah Subhanahu wa taala, karena walaupun kita sudah ditetapkan gaji di dalam bekerja kita, ketika kita rida dengan pemberian Allah, ada rezeki lain yang akan Allah berikan di luar daripada gaji kita. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada sesi tanya jawab dan sebagainya. Ya kan? InsyaAllah semampu kami untuk kami jawab akan kita jawab. Yang tidak mampu kami jawab nanti kita akan tanyakan kepada guru-guru kita yang lain yang memberi kajian di sini. Terima kasih. Bahwa tadi kita ganggu dia berkah. Ya. Kita kan masuk umur tadi. Ya. Adalah masalah. Ya. Tanya mana buka atau artinya itu kan bahasa Arab. Iya betul. Terus untuk mayat muslim itu atau
orang muslim itu dengan pertanyaan sama. Nah, bagaimana dengan manusia-manusia lain yang ada di dunia ini? Ada yang ini. Bagaimana pertanyaan pertama, pertanyaan seperti itu juga. Itu aja Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mungkin sambil muncul pertanyaan lain kita jawab terus. Karena sebenarnya dalam majlis ilmu itu, bahkan kalau kita melihat daripada salafus saleh kita, ketika Imam Malik mengajar Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i mengajarkan Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya, itu mereka bertanya. Dengan bertanya itu akan terbuka pintu-pintu ilmu yang lain. Jadi tidak secara monoton saja. Kalau tadi kan season monoton, ya kan, sehingga sebahagian tertidur karena memang waktu tidur dan sebagainya. Okey, baik. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang alam barzakh, di mana memang diceritakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai kita masuk di dalam alam barzakh itu, semua kita tidak lagi berbicara dengan bahasa dunia kita. Semua kita berbicara dengan bahasa akhirat kita. Bahasa akhirat kita yang telah diceritakan oleh Rasulullah adalah anal Arab, aku adalah Arab, kata Rasulullah, dan aku bangga dengan Arab. Bahkan bahasa penduduk syurga, kata Rasulullah, adalah bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Jadi semua kita memang akan berbicara bahasa Arab di sana, walaupun tidak kursus di dunia, tapi bisa sendiri di sana insya-Allah. Demikian. Bahkan dalam riwayat disebutkan umur kita nanti di yaumil qiyamah itu sama semua. Tidak ada yang tua, tidak ada yang muda. Dalam riwayat disebutkan umur kita semua 35 tahun. Muda-muda belia semua. Insya-Allah perkasa-perkasa. Kalau diberi bidadari ribuan orang oleh Allah Ta'ala, sanggup semuanya kita selesaikan insya-Allah. Demikianlah kira-kira nikmat di dalam syurga. Okey. Berbicara tentang hal yang terjadi dalam alam barzakh itu, apakah untuk setiap kita itu sama semuanya? Tidak sama. Tergantung amalan. Ini sudah tentu. Tergantung amalan. Bahkan orang-orang yang mereka itu banyak amalan-amalan solehnya, dia itu menjaga wirid surat Al-Muluk yang kita kenal. Dalam riwayat disebutkan orang-orang yang mendawamkan membaca surat Al-Muluk, begitu dia masuk alam barzakh, sudah ada kawan yang menunggunya di dalam, yang wajahnya berseri-seri, tidak sendirian. Inilah fadilah surat daripada surat Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang otomatis, yang sudah pasti, kalau berbicara bahasanya sama semua, tetapi tingkat pertanyaan sama. Tingkat pertanyaan sama, namun keadaan di dalam alam barzakh itu berbeza-beza tingkat sesuai dengan amalan kita di dunia. Seperti yang telah kami ceritakan tadi, orang yang mudawamah surat Al-Muluk, orang yang senantiasa membaca Al-Quran sehingga terhafal Al-Quran, nur cahaya Al-Quran terpatri dalam dadanya, dia itu jasadnya tidak akan busuk. Kata Rasulullah SAW, orang-orang yang dia senantiasa menjaga Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya bersih, tidak suudzon kepada orang lain, dia jasadnya saja tak busuk seperti jasad para nabi-nabi, seperti jasad para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Namun alangkah sangat sayangnya orang-orang yang di dalam hidupnya itu penuh dengan kemaksiatan. Hari pertama saja diceritakan dalam Daqaiqul Akhbar, kitab hadis tentang masalah negeri akhirat, mulai alam barzakh. Itu diceritakan di sana, mulai pertama kita diturunkan dalam alam barzakh, hari pertama sudah kembung jasad kita kalau kita ahli maksiat. Hari kedua sudah mulai keluar nanah darah daripada mata, hidung dan lain sebagainya. Hari ketiga hampir-hampir meledak dan sebagainya. Ini ada hadis-hadis yang menceritakan tentang demikian dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Itu hadis, walaupun hadisnya kebanyakan hadis dhaif, tapi itu bukan perkara hukum, itu perkara tentang perkara kiamat. Dan hadis Rasulullah dhaif pun itu adalah hadis Rasulullah SAW, kecuali hadis maudhu yang memang tidak boleh kita untuk beriman dengan hadis maudhu. Banyak orang-orang yang membuat-buat itu hadis-hadis palsu dan sebagainya. Ini yang perlu kita kaji kembali. Maka perlu kita mengaji tentang hadis-hadis Rasulullah. Jangan sampai kita ditipu terkadang, ataupun ada membalik terlanjur membicarakan hadis-hadis palsu. Jadi peristiwa di alam barzakh ini
ada kesamaan, hampir semua kita ada hal-hal yang berbeza. Kalau di segi berbahasa insya-Allah sama. Segi menjawab pertanyaan man rabbuka wa man nabiyuka wa man ikhwanuka wa ma dinuka wa man ikhwanuka dan sebagainya itu wa ma qiblatuka. Pertanyaannya sama semua. Namun beda orang beda jawaban. Kalau orang-orang yang soleh insya-Allah jawabannya sama semua. Man rabbuka? Allahu rabbi. Wa man nabiyuka? Muhammadun nabi. Itu akan terjawab dengan amalan soleh kita, bukan dengan kepandaian kita. Begitu di dalam alam barzakh. Namun kalau seandainya kita ahli maksiat, man rabbuka mungkin WhatsApp, ya kan? Terjawab, ya kan? Ataupun hal-hal yang lain itu yang terjawab. Wa man nabiyuka, baru man rabbuka saja sudah kena pukul. Mungkar yang bertanya, nakir yang pukul. Jatuh kita dalam kerak bumi yang ketujuh, digali dengan kukunya nakir kembali, dibangkitkan kembali. Tanya lagi mungkar, man rabbuka, baru pertanyaan pertama tidak bisa jawab, langsung dipukul kembali. Begitulah hadis-hadis baginda Rasulullah menggambarkan tentang bagaimana di alam barzakh sana yang kita perlu mempersiapkan diri untuk turun di dalam alam barzakh. Perlu mempersiapkan diri. Caranya banyak-banyak baca Quran. Di dalam Ramadan mestilah khatam sekali, walaupun di dalam Ramadan tak khatam-khatam. Di luar Ramadan tak khatam-khatam. Ketika datang Ramadan ada program niat untuk mengkhatamkan ustaz, namun tersibukkan dengan pekerjaan akhirnya tak khatam juga. Nyamban katanya ketika membaca Al-Quran. Oleh kerana demikian banyak-banyak membaca Al-Quran. Ada surat-surat khusus yang diberi keutamaan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu dicatat oleh ulama-ulama termasuk dalam salah satu kitab Khazinatul Asrar, bagaimana setiap surat itu punya fadilah-fadilahnya tersendiri. Mungkin ini sebagai jawaban singkat kami terhadap bagaimana kondisi kita di alam barzakh sana yang kita semua belum tahu pastinya bagaimana. Insya-Allah setelah turun ke sana semua kita akan tersadar kembali. Inilah yang terjadi. Karena memang an-nasu niyam wal mautu yantabihuhu. Manusia di atas dunia ini semuanya dalam keadaan tertidur. Ketika dia mati baru terjaga, baru terkejut katanya. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syadzili, kata Imam Asy-Syadzili, Abul Hasan Asy-Syadzili, beliau mengatakan hadza zamanun sukut walzumul buyut. Ini adalah zaman untuk banyak diam dan zaman untuk banyak-banyak duduk di rumah. Bahkan waridha anil qut, ridha terhadap makanan-makanan yang telah ada. Itu kata Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Bahkan kata beliau untuk zaman pada masa beliau yang sekitar 7 abad yang lalu itu lebih baik kita untuk duduk di rumah, kita makan apa yang ada, kita diam saja supaya selamat di alam barzakh sana. Itu kata beliau. Begitulah keadaan haru-hara alam barzakh. Lebih jauh daripada itu, ditarik nyawa saja sakit luar biasa, apalagi di alam barzakh. Mungkin demikian untuk pertanyaan yang pertama. Mungkin ada jawab pertanyaan-pertanyaan yang kedua dan sebagainya, kami persilahkan. Mungkin satu lagi pertanyaannya, silakan. Kalau enggak percaya masuk dulu. Kalau yang non muslim mereka itu di alam barzakh apakah ada soalan lagi? Seperti itu ya kan pertanyaannya. Mungkin seperti itulah pertanyaannya. Kalau non muslim orang-orang kafir apakah masih ditanya man rabbuka? Tidak lagi, karena mereka memang tidak tahu lagi siapa Tuhan mereka. Di dunia saja mereka lupa terhadap Tuhannya. Bahkan orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair anak Tuhan. Bagaimana mereka mengatakan Uzair anak Tuhan? Berarti mereka tidak kenal Tuhannya. Karena Tuhan yang sesungguhnya itu tidak beranak, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu juga orang Nasrani, Isa ibnullah. Isa adalah anak Allah, kata orang Nasrani. Artinya mereka di dunia saja sudah digelapkan matanya, tidak mengenal Tuhannya. Bagaimana pertanyaan itu akan ditanyakan langsung masuk alam barzakh dalam keadaan siksaan. Kalau orang
musyrik ataupun orang-orang kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Berdoa kita banyak-banyak kepada Allah supaya iman kita diselamatkan oleh Allah. Demikian. Apa pertanyaannya mungkin daripada kaum ibu-ibu? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sembilan 10. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang perkara rakaat tarawih ini tidak ada hadis yang sahih. Tidak ada hadis sahih yang menyatakan tentang bilangan rakaat tarawih itu berapa. Tidak ada. Baru jelas tarawih itu berapa rakaat pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Dan inilah ijma' sukuti, ijma' teragung di kalangan para sahabat Rasulullah. Semuanya sepakat apa yang dibuat Sayyidina Umar itu tidak ada yang membantah. Bermakna tarawih di dalam bulan Ramadan seperti yang dilaksanakan Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar tidak mungkin melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar orang yang paling berpegang teguh kepada ajaran-ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti kita. Kalau berbicara tentang rakaat tarawih memang terjadi perdebatan sengit di dalam masyarakat, ya kan? Di kalangan para alim ulama pun juga demikian. Namun kalau kita membaca dalam lintas mazhab 4 yang muktabar, kitab-kitab muktabar dalam 4 mazhab itu tidak ada yang menceritakan salat tarawih 8 rakaat. Baru ada yang menceritakan salat tarawih itu 8 rakaat. As-San'ani, beliau tidak bermazhab 4. As-San'ani beliau itu menyatakan dirinya sebagai mujtahid, mujtahid mutlak. Begitu juga dengan Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri mazhab Wahabi di Saudi. Beliau juga tidak ikut kepada 4 mazhab. Tidak ikut kepada Imam Syafi'i, tidak ikut kepada Hambali, walaupun beliau itu dalam pendapat-pendapatnya banyak mengikuti mazhab Hambali. Ini Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau melihat hadis-hadis yang mana dianggap beliau lebih sahih, itu yang beliau amalkan. Sehingga karena ahlul hadis itu adalah Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Maliki. Cuman karena Imam Maliki beliau tidak berpindah-pindah di Madinah, sehingga tidak terlalu banyak hadis yang beliau dapatkan. Akhirnya orang-orang Wahabi ini ataupun Muhammad yang mengikuti Muhammad bin Abdul Wahhab banyak mengikuti hadis-hadis yang diambil pendapatnya oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Itu kalau berbicara tentang rakaat salat tarawih. Yang pertama, istilah tarawih ini siapa yang cipta? Di masa Rasulullah SAW tidak disebut istilah tarawih. Di masa Rasulullah, Rasul menyebutnya qiyamu lailati Ramadan, menghidupkan malam Ramadan. Itu di masa Rasulullah SAW. Baru disebut dengan istilah tarawih ini pada masa Umar bin Abdul Aziz. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, ini baru disebutkan dengan istilah tarawih. Kata tarawih itu sendiri adalah lafaz jamak yang bermakna lebih dari 3. Yang maknanya kenapa disebut lebih dari 3? Tarawih itu dia mufradnya tarwihun. Tarwih bermakna istirahat. Setelah 4 rakaat salat itu ada istirahat. Penduduk Mekah di sela-sela 4 rakaat mereka tawaf Kaabah, keliling Kaabah 7 kali. Penduduk Madinah cemburu kepada orang-orang Mekah, sehingga ada wakil mereka menghadap kepada Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah pada ketika itu untuk meminta orang Madinah ini dilebihkan rakaat tarawih menjadi 36 rakaat. Kita minta kurang 8, kalau bisa kurang lagi. Demikianlah keadaan kita. Jadi untuk kita menyikapi hal perbedaan ini, caranya adalah manittasa'a zikruhu qalla inkaruhu. Barang siapa yang banyak membaca, banyak wawasan, akan sedikit pengingkaran. Ketika kita banyak ilmu, oh ini boleh, tidak apa-apa, silakan. Oh ini boleh, silakan, dan sebagainya.
Artinya yang mengerjakan mungkin 8 itu ada pendapat, silahkan. Yang kerjakan 20 silahkan. Dulu luar biasa waktu kami masih kecil-kecil itu saling tuding menuding. Yang 20 bid'ah, yang 8 bid'ah, saling tuding. Ini yang tidak dibenarkan di dalam agama kita. Yang ketawa yang tidak salat tarawih, duduk di warung kopi mereka tertawa tengok orang salat tarawih, berantem dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penduduk Madinah minta 36. Kita di Indonesia minta 8 kebanyakan. Tapi ada yang 20. Ada yang 20 rakaat di Temburu itu 30 juz satu malam. 20 rakaat di Temburu. Mereka siap hampir sahur. Ada juga di Jawa Timur itu 20 rakaat 7 menit. Tergantung pilih yang mana kalau di Jawa sana. Ya kan? Kalau kita di Aceh standar kita 1 jam. Standar kita 1 jam yang 20 rakaat. Yang 8 rakaat mungkin ada yang hampir 1 jam juga, ada yang lebih cepat. Kalau di musalla Bulog dulu lebih cepat, 15 menit 20 menit selesai. Dulu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mengerjakan 8 rakaat di belakang imam yang mengerjakan 20 atau jemaah 20 itu. Sehingga dia mengambil rakaat ke-9 ke-10 itu sebagai witirnya. Itu bagaimana? Kami baru juga beberapa hari yang lalu buka-buka di YouTube dan sebagainya, lihat pengajian-pengajian syekh-syekh di Arab Saudi yang kita kenal pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab ataupun yang lebih familiar Wahabi. Itu juga mengatakan witir itu yang afdalnya adalah 2-1, bukan 3 sekaligus. Bukan 3 sekaligus. Itu boleh, cuman syekhnya lupa saya. Syekh di Arab Saudi itu lupa saya tentang nama beliau. Jadi kata beliau juga itu, kalau tidak percaya nanti di search di YouTube itu ada itu. Pengajian syekh-syekh di Saudi yang berafiliasi tentang memang mereka pemahamannya Wahabi, yang juga mengatakan witir itu adalah 2-1 baiknya. Karena hadis yang paling kuat tentang salat malam itu masna kata Rasulullah. Salatul lail masna kata Rasulullah. Salat malam itu 2 rakaat, tidak 3 sekaligus. Memang boleh dikerjakan 3 sekaligus, boleh. Dalam mazhab Maliki boleh. Tapi ada ilmunya, jangan sampai serupa dengan salat maghrib. Duduk tasyahud 2 rakaat, rakaat kedua duduk tasyahud, rakaat kedua duduk tasyahud. Ini haram. Kalau sekaligus 3 seperti itu kita lakukan, mirip dengan salat maghrib, haram. Bahkan witir itu 11 rakaat sekaligus sekali salam pun boleh. Yang mau salat witir 11 rakaat sekaligus sekali salam boleh. Tidak ada tasyahud kecuali tasyahud akhir. Jadi sembahyang 11 rakaat tapi lu sujud yang kedua bedah lom. Lu sujud yang kedua bedah lom. Sampai terus rakaat yang ke-11 baru dia duduk tasyahud yang akhir, baru salam. Itu kalau witirnya 11 rakaat sekaligus sekali salam. Boleh, tetapi itu ada ilmunya. Jangan mengerjakan amalan kalau belum punya ilmu. Jadi yang ikut witir di belakang imam yang meneruskan salat 20, memang yang di 9 yang ke-10 rakaat 9 ke-10 diniatkan langsung kepada witir. Boleh ikut kita di belakang niat witir, imam niat tarawih boleh. Karena ada muwafaqah rakaat antara imam dan makmum. Yang tidak boleh, imam salat maghrib, kita salat subuh. Imam salat maghrib, makmum salat subuh. Ini tidak boleh. Karena tidak ada kesesuaian rakaat di dalamnya. Demikian mungkin yang bisa kami jawab. Demikian bisa diterima insyaAllah Ibu. Ya. Jadi ditambah 1 rakaat sendiri berarti ya. Ditambah 1 rakaat sendiri setelah mengerjakan yang ke-10 itu, bangun 1 rakaat lagi. Demikian mungkin yang mengerjakan tarawih 8 rakaat tambah witir 3 rakaat. Ini kalau tidak punya ilmu jangan dikerjakan. Kalau di rakaat yang terakhir yang 1 itu masih ikut imam rakaat salat tarawih 2 rakaat niatnya, kita 1 rakaat niatnya, beda rakaat maka tidak bisa ikut dia, tidak boleh ikut.
Beda bilangan rakaatnya kecuali muafakat rakaatnya. Walaupun berbeda niat, itu baru boleh ikut. Ini tentang masalah solat jamaah. Dan ini perlu dikaji lebih mendalam supaya kita lebih faham. Yang sudah solat witir setelah tarawih, jangan witir lagi setelah bangun tahajud. Waktu bangun sahur, tahajud lagi beberapa rakaat, habis itu tutup lagi dengan witir. Itu tidak ada lagi. Disebabkan kalau kita witir lagi, jadinya plus bukan minus. Jadinya genap bukan ganjil. Witir setelah tarawih 3 rakaat, witir setelah bangun tahajud mau sahur nanti 3 rakaat, jadinya jumlahnya 6, bukan witir itu. Seperti itu. Nanti di qiyamul lail banyak orang tersalah juga itu. Di qiyamul lail 10 malam terakhir, dia sudah witir setelah tarawih malam 21, 22, 23 itu. Tapi ketika dia setelah qiyamul lail, karena imam mengajak witir lagi, dia ikut lagi witir. Ini tidak sah. Ini tidak sah. Mungkin demikian, wallahu taala a'lam bisawab. Boleh. Boleh. Itu salat tahajud atau salat hajat, salat lain sebagainya. Karena witir itu walaupun disebutkan penutup salat malam, bukan dia itu sebagai hukum mutlak. Artinya setelah witir tidak boleh salat lagi, haram salat setelah itu, tidak. Dia itu afdal dijadikan sebagai salat penutup malam. Afdal dijadikan sebagai salat penutup malam. Cuman karena kita ambil witir layaknya seperti witir yang dikerjakan Sayyidina Abu Bakar, takut tidak bangun lagi bersambung dengan mati, maka diambil witir di awal malam. Ketika terbangun sahur dan sebagainya, kita ambil salat-salat yang lain, boleh. Tidak mengharamkan, witir itu tidak mengharamkan salat setelahnya. Demikian mungkin, wallahu taala alam bisawab. Mungkin kita cukupkan untuk hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang telah kita kaji pada hari ini tentang menata hati menuju substansi daripada puasa yang sejati, menjaga hati supaya puasa itu betul-betul menjadi puasa yang bernilai ruh di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa kita usahakan dengan mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah pengungsi Masjid Nurul Huda Seniran. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti biasa kita rekomendasi foto dulu bersama. Terima kasih.